Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Balik lagi masih di Smart Community dan tentunya masih bersama teman-teman saya dan juga volunteer dari Kejar Mimpi Makassar. Kita sapa dulu dong, say hi dulu ke yang lagi nonton di YouTube. Tadi ada yang komentar juga di YouTube channelnya Smart TV Makassar. Ana Luale katanya keren nih, Kejar Mimpi Makassar. Wah, thank you. Semoga juga bisa ikutan komunitas Kejar Mimpi dimanapun berada, karena sekarang kita sudah di 39 kota di seluruh Indonesia tersebar Kejar Mimpi. Wow, 39 kota. Benar. Ya. Dan tahun ini targetnya 50 kota untuk tahun 2020. Luar biasa. Makassar yang keberapa? Makassar masuk ke 8. Wih, masih di 10 awal-awal. besar, masih Ya, 10 awal-awal gitu ya. Bisa dikatakan masih jadi salah satu ya pelopor lah ya. Iya, iya. Oke, nah kita berbicara soal KM Talk yang tadi sempat dilaksanakan gitu ya, yang membludak gitu. Semoga dengan ada KM Talk yang pertama dan seterusnya bisa bikin bukan hanya 50 Kejar Mimpi, tapi 1000 dan semua kota bahkan Indonesia ada. Bahkan gitu. setiap kecamatan, setiap kecamatan. kelurahan. Oke, ada DPC-nya ya Pak ya. Ada tingkat kecamatan, ada tingkat rantingnya juga Kelurahan, RT ya. RW. Amin. Itu mimpi kita sih. Karena untuk hal positif kenapa tidak gitu Iya, kan. benar sih, saya setuju kalau itu. Iya. Oke, KM Talk dulu nih. Kenapa kemudian kalian terinspirasi dan kemudian apakah ini jadi satu kegiatan yang emang wajib harus ada di setiap regional Kejar Mimpi? Ya, jadi KM Talk ini memang diadopsi dari kegiatan yang dilaksanakan di pusat. Nah, kita coba adopsi. Karena KM Talk itu sebelumnya bukan di Makassar diadain, tapi di Bandung. Jadi Kejar Mimpi Bandung pertama untuk ngadain KM Talk ini versi lokal mereka, tapi lebih ke untuk anggota Kejar Mimpi Bandung. Kita lihat, sepertinya event ini kalau digarap lebih masif dengan orang-orang yang hadirnya itu lebih banyak, impact-nya juga lebih besar. Kita coba untuk ambil hal itu, sisi itu, dan kita angkatnya juga untuk temanya nggak langsung misalnya plek langsung tema ini, tapi kita juga lakukan beberapa kayak mencari isu-isu apa gitu yang saat ini lagi dulu, gitu riset kecil-kecilan gitu kan. Kita lihat apa isu yang lagi hangat, dan memang kalau kita lihat yang kita angkat itu tentang critical thinking dan digital literasi. Oke, berarti kalian mapping dulu nih ceritanya sama Benar. Bandung. Oke. Copy paste. Tapi copy paste-nya diwujudkannya dengan yang lebih baik gitu ya. Maka Iya, benar. Antusiasmenya melebihi dari kota-kota Luar biasa lain. sih. Kita gitu. nggak expect bakalan bisa mendapatkan atau kedatangan 507 calon peserta yang akan mendaftar, karena kita berpikir bahwa kita adalah komunitas baru, dan kita dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan nggak berpikir bahwa kita sudah banyak memberikan impact. Kita nggak pernah sepede itu sebenarnya, tapi dengan langkah kecil yang kita jalankan ini, kita berharap ke depan dengan apa yang dilakukan teman-teman di luar itu menambah semangat kita untuk melakukan banyak aksi-aksi lain. Padahal waktu itu hujan ya. Hujan, banyak yang datang tetap. udah pesimis sebenarnya, kayak waduh rame nggak sih? Karena waktu itu nggak pasang pawang hujan Pak. Nggak pakai hujan pun ya waktu itu, tapi tetap banyak yang datang. Iya, tetap banyak. Ini pasti PR-nya nih yang jaga nih. Gimana kamu bisa kemudian menyebarkan informasi, dan apakah Kejar Mimpi ini udah punya partnership dengan instansi apa gitu atau komunitas yang memang udah jadi bener-bener partner kalian untuk bisa sama-sama bergerak kolaborasi? Basically sekarang untuk PR dari KM ini karena masih baru, karena baru 8 bulan ya nggak salah. Iya, hampir setahunan lah. Sekarang kita masih dalam tahap mencari partnership, menjajaki juga. gitu ya. Iya, Baik itu dalam media cetak, media online, televisi, dan radio. Jadi pada saat KM Talks itu untuk PR sendiri sebenarnya untuk menggait para untuk Peserta. join itu sebenarnya sebuah ini sih challenge menurut saya, karena selain kita yang masih baru juga mungkin banyak yang belum mendengar tentang KM Talks ini. Jadi kenapa untuk PR sendiri masih sulit untuk menggait yang mau join itu. Cuman ternyata yang daftar sampai 507 itu
sangat kayak Iya. luar biasa sekali. Mungkin biasa karena sekali. topik yang kalian angkat juga topik yang benar-benar dibutuhkan dan Iya. relate gitu dengan kehidupan anak-anak muda sekarang. Iya. Critical thinking. Benar. Sekarang kalau orang tidak menggunakan skill itu ya, dipapar dengan banyak informasi, pasti semuanya jatuh-jatuhnya akan jadi hoax, akan jadi Betul. apa sih namanya, ya ditelan mentah-mentah aja gitu. Kayak lagu ini nih, salah satu musisi Indonesia, sebiji-bijinya ditelan sebiji-bijinya gitu. Iya, iya. Jadi makanya harus critical thinking Jadi gitu ya. campaign kita sebenarnya itu sih, kita nggak mau orang-orang itu mendapatkan informasi langsung dikonsumsi, tapi harus dipilih mana yang harus diterima, mana yang harus diserap, mana yang harus cuman dibaca doang, nggak boleh ditelan mentah-mentah gitu. Karena semua yang kita baca adalah informasi. Tapi apakah informasi itu adalah sebuah berita yang benar dan berdasarkan fakta? Ini penting banget yang namanya digital literasi dan juga critical thinking. Ketika kita membaca berita-berita, bukan berita, sebenarnya informasi yang kita anggap itu adalah sebuah berita yang benar, kita harus bertanya, apakah emang seperti itu? Ini sumbernya dari mana? Siapa yang membuat berita itu? Kenapa berita Lebih ini ke seperti fact check ini? gitu ya? Iya, memang kita harus kritikal dalam berpikir biar kita tidak termakan hoax. Karena banyak juga impact-impact negatif yang pastinya bisa terjadi ketika kita banyak mengonsumsi hoax. Oke, Seperti tapi itu. metode apa yang kalian lakukan, yang kalian gunakan untuk bisa benar-benar menggaungkan campaign ini? Let's do critical thinking gitu. Iya, untuk mengangkat critical thinking ini sebenarnya kita punya beberapa tahap gitu ya. Tidak langsung diangkat ke KM Talk yang kemarin itu. Nah, kita pertama itu buat campaign dulu di sosial media kami melalui story, kita lihat engagement-nya seperti apa orang-orang berkomentar tentang tema yang kita angkat. Dan setelah itu kebetulan ada kolaborasi dengan mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Nah, kita diundang juga sebenarnya untuk datang ke acara mereka untuk ngasih sharing. Dan kita angkat tentang critical thinking dan digital literasi. Ternyata, impact-nya ini luar biasa besar. Banyak yang baru menyadari, oh ternyata critical thinking seperti ini dan pentingnya dibarengi dengan digital literasi seperti ini. Manfaatnya itu mereka rasa padahal ini cuman kita bahas singkat dan sederhana. Jadi kita pikir gimana Atau kalau sudah terbuka gitu, tabir terbuka. pemikirannya. Akhirnya banyak juga dari event itu yang akhirnya juga daftar di KM Talk biar berkelanjutan informasi yang mereka pengen gali gitu tentang digital literasi dan juga critical thinking. Oke, tapi by the way, kalau kalian buat kegiatan gitu ya, kali ini kan istilahnya anak dari kegiatan sosial sebuah perusahaan, Iya. gitu. Apakah kalian memang swadaya dari masing-masing personal member Kejar Mimpi, atau memang pembiayaan dari semua kegiatan sosial yang kalian lakukan itu dibiayain atau seperti apa? Jadi di Kejar Mimpi kita harus menjaga marwah bahwa kita adalah sebuah komunitas. Dimanapun komunitas pasti harus berusaha dalam artian untuk pengembangan dari segi dana. Tapi di komunitas Kejar Mimpi alhamdulillah kita dapat support yang besar dari CMB Niaga yang memang mensupport kegiatan-kegiatan kita ini. Dan kita rasa mereka ini sebagai bank sudah memberikan hal yang baik. Sisa kita sebagai community ini membuat kegiatan-kegiatan yang mempunyai impact di luar sana, kayak gitu. Istilahnya udah dikasih nih semua lauk pauk dan dari lain Bank sebagainya. Merah misalnya. Udah dikasih semua bahan-bahannya, tinggal kita gimana cara Iya, meramunya. itu gitu ya enaknya sih, maksudnya alhamdulillah. Makanya saya selalu mendorong teman-teman nih untuk melakukan kegiatan. Kita ini sudah punya privilege misalnya untuk segi dana, kita dibantu. Sisa kita kembangin untuk apa yang kita bisa, kita lakuin. Kayak gitu gimana sih. fasilitas itu bisa dimanfaatkan Nah. sebaik-baiknya. Karena kalau kita berkaca, sebut aja komunitas. Benar. Mana ada komunitas di Makassar aja nih, Iya, ya. iya, Komunitas iya. itu salah satu masalah terbesar adalah finansial. Banyak kegiatan pengen dilakukan, tapi itu lagi Iya. semuanya serba terbatas oleh materi. Tapi Betul. kalian luar biasa sih, dan itu yang saya salut sih dengan apa yang kalian miliki sekarang. Tidak membuat kalian kayak di atas angin Iya. gitu ya, memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan kegiatan-kegiatan positif. Luar biasa, tepuk tangan dong. Kalau Boleh tepuk saya tangan gabung dari sekarang semua. juga ini, saya bawa
dikasih jabatan apa di sini? Oh boleh. Pemateri mungkin baik, untuk baik. sharing tentang broadcasting seperti Siap. apa, boleh lah ya. Kita akan bahas kira-kira kegiatan apa selanjutnya atau rencananya next di 2020 akan ada apa nih sama